Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menceritakan salah satu tokoh Islam yang mana ia juga dijuluki Bapak Sosiologi dan Filsafat Sejarah. Ialah Abu Zaid Abdul Ar-Rahman ibn Muhammad ibn Khaldun Al-Hadrami, yang lebih dikenal Ibnu Khaldun. Ia lahir 1 Ramadan 732 Hijriah yang bertepatan 27 Mei 1332 Masehi. Ia adalah seorang sejarawan, filsuf, dan negarawan Arab. Risalahnya yang berjudul Muqaddimah menjadi pelopor teori sosiologis umum sejarah, menasbihkan ia sebagai salah satu pemikir paling orisinal dari abad pertengahan. Ibnu Khaldun lahir pada 27 Mei 1332 di Tunis. Keluarganya berasal dari Arab Selatan dan menetap di Seville setelah penaklukan Muslim atas Spanyol dan membedakan diri mereka dalam kehidupan politik dan intelektual kota. Sesaat sebelum penaklukan Kristen, Ibnu Khaldun dan keluarganya pergi dan akhirnya menetap di Tunisia. Ibnu Khaldun selalu merasa terikat dengan tradisi budaya Islam Spanyol. Tumbuh di Tunisia, Ibnu Khaldun mempelajari ilmu agama tradisional termasuk hukum menurut mazhab Maliki serta ilmu rasional. Ia juga dilatih untuk berkarir di pemerintahan. Di antara gurunya, ia paling terkesan oleh Al-Abili yang datang ke Tunisia pada tahun 1347 dan mengenalkannya pada ilmu filsafat. Ibnu Khaldun lahir di Tunis pada 27 Mei 1332. Ia menerima pendidikan tradisional berdasarkan pangkat dan status keluarganya. Ibnu Khaldun pertama kali belajar melalui ayahnya yang merupakan seorang yang terpelajar dan tidak terlibat dalam politik seperti nenek moyangnya dahulu. Ia menghafal Al-Quran, mempelajari tata bahasa, jurisprudensi, hadis, retorika, filologi, dan puisi. Ibnu Khaldun mencapai kemahiran tertentu dalam mata pelajaran ini dan menerima sertifikasi di dalamnya. Dalam autobiografinya, ia menyebutkan nama-nama ulama yang belajar dengannya. Ibnu Khaldun lantas melanjutkan studinya sampai usia 19 tahun. Ketika wabah besar melanda dari Samarkand ke Mauritania. Setelah wabah inilah Ibnu Khaldun menerima tugas publik pertamanya, menandai awal karir politiknya dan selamanya mengubah hidupnya. Pada tahun 1352, penguasa Hafid dari Tunis memberi Ibnu Khaldun posisi kecil di kanselir, tetapi ia malah segera pergi untuk bergabung dengan Al-Abili yang telah kembali ke Fez. Selama tinggal di Fez, yaitu 1352 hingga 1362, Ibnu Khaldun mengejar kepentingan ilmiahnya dan secara aktif terlibat dalam kehidupan politik di Istana Merinid. Diduga berkomplot melawan penguasa, ia pun dipenjarakan pada tahun 1357 selama 22 bulan. Di bawah pemerintahan selanjutnya, ia kembali memegang posisi tinggi tetapi menjadi putus asa oleh intrik pengadilan. Dicegah oleh Istana Merinid untuk bergabung dengan pengadilan saingan di Tlemcen, Ibnu Khaldun berpaling ke Granada, di mana ia disambut oleh seorang raja muda, yaitu Muhammad V, dan wazirnya Ibnu Al-Khatib, yang juga seorang sastrawan terkemuka. Pada tahun 1364, Muhammad V mengirim Ibnu Khaldun ke Seville dalam misi ke Pedro I, Raja Kastilia. Ibnu Khaldun menolak tawaran Pedro untuk mengembalikan harta leluhurnya jika dia mau masuk dinas kerajaan. Keintiman Ibnu Khaldun dengan Muhammad V yang dia coba arahkan ke cita-citanya sebagai raja filsuf membangkitkan kecurigaan Ibnu Al-Khatib dan Ibnu Khaldun terpaksa meninggalkan Granada pada tahun 1365. Ibnu Khaldun menerima undangan dari Hafid, penguasa Bugi, dan menjadi menterinya.
ketika penguasa dikalahkan dan dibunuh oleh sesepupunya setahun kemudian. Ibnu Khaldun melayani sepupu tersebut tetapi segera pergi karena intrik istana. 9 tahun berikutnya adalah masa paling bergejolak dalam hidupnya. Sangat kecewa dengan pengalaman pengadilannya, dia mencoba untuk menjauh dari politik dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk penelitian dan pengajaran di Biskra, di tempat suci Abu Madyan dekat Lemchen dan di Pes. Segera setelah itu, Ibnu Khaldun mundur ke kastil Ibn Salama di Aljazair Tengah, di mana dia menghabiskan lebih dari 3 tahun dalam pengasingan total di bawah perlindungan suku. Dia bermaksud menulis sejarah Maghrib kontemporer dan memulai pengantar, atau yang lebih dikenal Muqaddimah, yang mengemukakan gagasannya tentang historiologi atau historiografi kritis. Muqaddimah dengan cepat tumbuh menjadi teori umum tentang sejarah atau ilmu peradaban. Sebagaimana ia menyebutnya, ia lantas memperluas rencananya untuk memasukkan sejarah universal berdasarkan sains barunya. Pada tahun 1379 ia kembali ke Tunis dengan izin dari penguasa Hafid. Pada tahun 1379 ia kembali ke Tunis dengan izin dari penguasa Hafsid baru untuk memanfaatkan buku dan arsip bagi karyanya. Di bawah perlindungan penguasa ia menulis sejarah Maghrib dan bagian dari sejarah Timur. Pengaruhnya dengan penguasa dan popularitas di kalangan pelajar kembali memicu intrik istana, dan dia pergi pada 1382 ke Mesir dengan dalih ziarah ke Mekah. 2 dekade terakhir hidupnya, Ibnu Khaldun tinggal di Kairo, ibu kota kerajaan Mamluk yang indah, menikmati perlindungan dari Sultan Barquq dan Faraz. Ia diberikan gelar profesor di beberapa perguruan tinggi. 6 kali ia diangkat menjadi hakim ketua Maliki, meski hanya untuk jangka waktu yang singkat. Sebagian besar waktunya digunakan untuk mengajar dan penelitian. Ia melakukan ziarah ke Mekah dan 2 perjalanan ke Damaskus, yang mana perjalanan kedua tersebut disebabkan oleh kampanye Faraz melawan Tamerlane pada tahun 1400. Tamerlane mengundang Ibnu Khaldun untuk mengunjungi kampnya. Percakapan mereka yang dilaporkan dalam autobiografinya sebagian besar berputar pada isu kondisi politik Mesir dan Maghrib. Dan akhirnya Ibnu Khaldun pun meninggal pada tanggal 17 Maret 1406. Adapun sebagian lagi mengatakan bahwa ia meninggal pada tanggal 19 Maret 1406 di Kairo, Mesir. Wallahu a'lam bishawab.